Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fidinillah. Semoga pertemuan kita ini benar-benar menumbuhkan iman, mengobarkan semangat dalam diri kita untuk terus beramal, menggali, mempelajari dan kemudian mengamalkan tuntunan Nabi SAW. Baik dalam keluarga kita, pribadi kita ataupun dalam kehidupan sosial kita, sosial bermasyarakat kita. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada sesi sebelum ini kita telah sampai pada pembahasan tentang melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Al-Muallif Al-Imam Abu Syuja' dengan tegas menyatakan bahwa wala yajuzu an yusarriha bi khidbati mu'taddatin, tidak boleh menyampaikan lamaran secara lugas, secara tegas, terang-terangan kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah. Baik itu masa iddah dalam bentuk bulan, yaitu pada wanita yang diceraikan di saat dia belum haid atau sudah monopause, sudah putus kebiasaan haidnya, tidak lagi haid. Ketika diceraikan maka mereka menjalani masa iddah selama 3 bulan berturut-turut. Ataupun iddahnya berupa iddah kehamilan yang iddahnya akan berakhir dengan keluarnya atau terlahirnya anak yang ada dalam kandungannya. Ataupun iddahnya berupa iddah haid, yaitu pada wanita-wanita yang masih muda, diceraikan dalam kondisi masih memiliki kebiasaan rutinitas datang bulan. Siapapun selain suami yang menceraikannya tidak berhak, tidak boleh untuk dengan tegas lugas menyatakan lamaran. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik in aradu islaha, dan suami-suami mereka yang telah menceraikan itu lebih berhak untuk merujuk istri-istri mereka yang telah mereka ceraikan. Kapan? Fi dzalik, selama masa iddah masih berlangsung. Selanjutnya al-muallif mengatakan wa yajuzu an yu'arrid laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Apa yang telah disampaikan tadi, larangan tentang menyampaikan lamaran secara tegas lugas, seperti mengatakan saya melamar engkau atau saya melamar putrimu. Ini adalah lamaran yang bersifat lugas dan itu haram hukumnya, sepakat para ulama. Adapun menyampaikan ta'rid, menyampaikan sindiran atau dengan bahasa yang lunak, namun dapat difahami bahwa adanya hasrat untuk menjalani ikatan nikah setelah berakhirnya masa iddah, atau yang disebut dengan ta'rid, sindiran, dengan mengatakan misalnya tidak sepatutnya engkau hanyut dalam kesedihan atas perceraian ini karena masih banyak lelaki yang siap menikahimu.
tidak ada terang-terangan di sini menyampaikan lamaran atau mengatakan aku itu mendambakan memiliki istri yang serupa dengan engkau misalnya. Ini bukan lamaran yang tegas dan lugas, tapi sindiran yang mendengarnya akan memahami bahwa adanya hasrat untuk menikahi wanita tersebut. Atau dengan mengatakan, kalau masa iddahmu telah selesai, segera kabari aku. Ini sindiran. Nah, menurut penjelasan al-muallif al-Imam Abu Syuja' menyampaikan ta'rid, sindiran dalam hal lamaran atau isyarat adanya hasrat untuk menikahi itu boleh disampaikan kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah. Pada penjelasan muallif tidak ada perincian apakah sindiran ini boleh disampaikan kepada wanita, semua wanita yang menjalani masa iddah, baik iddah karena kematian atau iddah karena perceraian. Apakah itu iddah dari perceraian yang disebut dengan talaqul ba'in, yaitu perceraian sekali atau 2 kali, ataupun iddah dari perceraian 3 kali atau yang disebut dengan talaqul ba'in. Ya, sehingga secara keumuman pernyataan muallif dapat difahami bahwa menurut mazhab al-Imam Syafi'i menyampaikan ta'rid, sindiran, memberikan isyarat adanya hasrat untuk melamar setelah masa iddah berlalu boleh dilakukan kepada semua wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik itu dari perceraian atau iddah dari perceraian ba'in, cerai 3 kali, ataupun dalam perceraian raj'i, yaitu perceraian sekali atau 2 kali. Kenapa? Karena dalam literasi fikih Syafi'i dinyatakan bahwa wanita yang diceraikan itu statusnya adalah ajnabiyah. Statusnya ajnabiyah, sehingga ia berkewajiban mengenakan jilbab, menutup auratnya, menundukkan pandangannya dari suaminya. Suaminya pun demikian, berkewajiban menundukkan pandangan. Mereka harus menjaga diri, tidak boleh berhubungan sampai suaminya rujuk. Ketika terjadi hubungan di masa iddah tanpa diawali dengan rujuk, maka dalam literasi fikih Syafi'i itu dinyatakan sebagai hubungan yang haram. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i dinyatakan selama suami telah mengatakan saya ceraikan, maka perceraian itu betul-betul telah jatuh dan keduanya telah kehilangan hubungan suami istri. Betul-betul mereka telah menjadi ajnabi, orang asing, tidak lagi ada ikatan pernikahan. Walaupun secara hukum syariat Islam masih memberikan dispensasi keringanan suami untuk rujuk kepada istrinya. Namun itu bukan berarti hubungan pernikahan antara mereka masih eksis atau masih ada. Ini penjelasan dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena itu dibolehkan untuk menyampaikan ta'rid, sindiran lamaran kepada semua wanita yang sedang dalam menjalani masa iddah. Baik itu iddah dari kematian ataupun iddah dari perceraian atau yang disebut dengan talak raj'i. Karena status wanita tersebut adalah wanita yang telah terbebas dari ikatan pernikahan. Ini penjelasan dalam mazhab Imam Syafi'i. Mereka, para fuqaha Syafi'i berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khidbatin nisa' aw aknantum fi anfusikum." Dalam surat Al-Baqarah, tidak mengapa bagi kalian untuk aradtum bihi min khidbatin nisa', memberikan ta'rid, menyampaikan sindiran berupa hasrat untuk melamar, ataupun kalian lebih memilih untuk diam, tidak menyampaikan hasrat tersebut secara sindiran. Ya. Kenapa? Karena adanya izin untuk menyampaikan sindiran ini sebagai indikasi, sebagai dalil bahwa wanita yang telah diceraikan, baik talak ba'in atau talak raj'i, betul-betul telah terputus hubungannya. Ya, hanya saja memang suaminya memiliki prioritas untuk rujuk.
Tetapi adanya prioritas untuk rujuk itu bukan berarti antara mereka berdua masih ada ikatan pernikahan. Apalagi dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihna fi dzalik. Suami mereka lebih berhak untuk merujuk wanita tersebut, wanita yang telah dia ceraikan selama masa iddah. Adanya kata-kata ahaqu, lebih berhak, dapat difahami berarti selain suaminya pun juga berhak untuk menyampaikan hasrat menikahi, walaupun suaminya lebih diprioritaskan. Ini pendalilan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ya. Kemudian mereka juga berdalil dengan satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta yang lainnya, bahwa Fatimah binti Qais ketika diceraikan oleh suaminya, Nabi SAW menyampaikan sindiran. Adanya hasrat untuk melamar Fatimah binti Qais. Walaupun lamaran itu bukan ditujukan untuk diri beliau sendiri, tetapi ditujukan untuk mantan budaknya, yaitu Usamah ibnu Zaid. Beliau mengatakan kepada Fatimah, "Idza halalti fa'adhinini." Wahai Fatimah, kalau engkau telah selesai masa iddahmu sehingga engkau betul-betul halal untuk menikah kembali, maka kabari aku. Segera kabari aku, katanya. Ini sebuah sindiran. Ya. Namun pendalilan dengan dalil-dalil di atas kurang begitu kuat untuk kemudian menyimpulkan bolehnya menyampaikan ta'rid kepada semua wanita yang sedang menjalani masa iddah. Apa alasannya? Alasannya adalah karena dalil-dalil tersebut berkaitan dengan wanita-wanita yang menjalani iddah bain. Iddah dari perceraian ketiga kali. Ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan wanita yang menjalani masa iddah dari kematian suaminya. Ayat yang menyatakan wala junaha alaikum fi ma'radtum bi min khidbatin nisa, ini tidak boleh dipisahkan dari ayat sebelumnya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Dan wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yatarabbasna, mereka wajib menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah, setelah ayat ini baru datang ayat wala junaha alaikum, tidak mengapa bila engkau menyampaikan ta'rid, sindiran. Sehingga antara ayat sebelum dan setelahnya ini perlu digabungkan sehingga akan muncul suatu pemahaman yang lebih tepat bahwa yang dimaksud ta'rid itu adalah menyampaikan sindiran, menyampaikan lamaran dalam bentuk sindiran, memberikan isyarat adanya hasrat untuk melamar atau hasrat untuk menikahi, tetapi itu pada kasus wanita yang menjalani masa iddah karena kematian suaminya, bukan karena perceraian raj'i, tolak raj'i, perceraian sekali ataupun 2 kali. Ya. Demikian pula halnya dengan kisah Fatimah binti Qais. Kisah Fatimah binti Qais itu berkaitan dengan kasus perceraian bain, tolak bain. Karena Fatimah diceraikan oleh suaminya sebanyak 3 kali. Sudah diceraikan 3 kali. Sehingga Fatimah binti Qais oleh Nabi SAW diberikan arahan agar menjalani masa iddahnya bukan di rumah suaminya yang menceraikan dia, bukan, tetapi menjalani masa iddah itu di rumah sahabat lain yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini sebagai petunjuk yang memberikan atau dapat membantu kita untuk memahami kisah Fatimah dengan lebih tepat. Andai Fatimah itu menjalani masa iddah karena perceraian raj'i, perceraian sekali ataupun 2 kali, tentu tidak mungkin Nabi memerintahkan Fatimah untuk menjalani masa iddah di luar rumah suaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam surat Talaq menyatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna
janganlah kalian mengusir istrimu dari rumah-rumahnya. Dan mereka juga tidak boleh untuk keluar dari rumah tersebut. Karena apa? Karena salah satu hukum iddah raj'i, istri wajib menetap di rumah suami yang menceraikan dia. Dan tidak boleh keluar dengan alasan apapun. Ya. Sehingga kisah Fatimah ini tidak bisa dijadikan dalil untuk membuat satu klaim yang bersifat global bahwa semua wanita yang menjalani masa iddah boleh dilamar secara sindiran. Karena itu yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat kedua, bahwa wanita yang boleh dilamar dengan cara sindiran adalah wanita yang menjalani masa iddah atas kematian suaminya. Karena tidak ada potensi untuk bisa rujuk. Demikian pula dengan wanita yang menjalani masa iddah karena tolak bain, telah diceraikan 3 kali. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk bisa rujuk. Yang tersisa hanya bara'atul rahim. Yang tersisa atau tujuan dari menjalani masa iddah itu hanya untuk memastikan bahwa kandungan wanita tersebut bebas kosong dari air mani suaminya. Dia tidak sedang hamil. Dan tujuan kedua adalah untuk menunaikan sisa-sisa hak suami. Adapun tolak raj'i, pada kasus perceraian raj'i, disyariatkannya masa iddah itu adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi kedua belah pihak, bagi suami dan istri, untuk kemudian memikirkan ulang, menimbang ulang tentang keputusan mereka untuk berpisah. Sehingga secara teori atau secara ilustrasi, bagaikan wanita itu terikat dengan seutas tali, tetapi talinya sudah mulai rapuh. Bila tidak dibenahi, maka tali itu akan betul-betul terputus. Tapi status ikatan pernikahan itu masih melekat dengan wanita itu. Karena itu dalam ayatnya Allah mengatakan wa bu'ulatuhun, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk merujuk mereka dibanding orang lain. Kapan? Fi dzalika, selama masa iddah masih berlangsung. Dan wallahu ta'ala pendapat ini yang lebih tepat, sehingga tidak bisa digeneralisasikan, diglobalkan, namun harus dipilah bahwa wanita yang boleh dilamar dengan sindiran itu hanya 2 jenis wanita. Wanita yang diceraikan sebanyak 3 kali atau yang disebut dengan tolak bain, atau wanita yang menjalani masa iddah karena kematian. Adapun wanita yang menjalani masa iddah karena tolak raj'i, maka tidak boleh dilamar, baik secara lugas, saya melamar kamu atau saya melamar putrimu atau saudarimu, ataupun secara sindiran bahwa kalau masa iddahmu telah berlalu saya akan datang kembali, atau ucapan yang serupa, atau dengan kata-kata misalnya, saya kok senantiasa kepikiran dengan dirimu, saya kok membayangkan namamu setiap saat, atau namamu senantiasa hadir, wajahmu senantiasa hadir di hayalanku setiap hari, ataupun kata-kata yang serupa yang bisa difahami tentang adanya hasrat untuk menikah. Ya, sekali lagi, pendapat yang lebih kuat dan lebih sejalan dengan dalil adalah perlu memisahkan antara tolak bain dengan tolak raj'i, antara tolak raj'i dengan iddah al-wafah, iddah kematian. Yang boleh disindir, disampaikan kepadanya lamaran berupa sindiran, ialah wanita yang ditinggal mati suaminya. Walaupun dia masih menjalani masa iddah, Anda boleh menyampaikan sindiran. Atau semacam bahasa sederhananya inden, ya, pesan. Titip pesan dulu ingin melamar. Yang kedua adalah wanita yang ditalak bain. Adapun yang ditalak raj'i, maka tidak boleh dilamar secara lugas ataupun secara sindiran. Baik. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa nisa'u ala dhurbain ats-thayyibat wa abkar. Fal bikru yajuzu lil ab wal jad ijbaruha 'ala nikah.
Wa thayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Bahwa wanita itu ada dua model. Yang pertama janda dan yang kedua adalah gadis atau perawan. Kemudian setelah memberikan pembagian wanita, menyampaikan pembagian wanita menjadi dua kelompok ini, Al-Mu'allif Al-Imam Abu Syuja' menyatakan bahwa al-bikru, wanita yang perawan, yaitu semua wanita yang belum pernah menjalani akad pernikahan, belum pernah dinikahi. Fal bikru yajuzu lil ab wal jad ijbaruha. Maka wanita perawan, wanita gadis yang belum pernah dinikahi, boleh dinikahkan dengan paksa oleh ayah dan kakeknya. Ayah dan kakek yaitu ayahnya ayah. Adapun kakek yang merupakan ayahnya ibu, maka ia tidak bisa menjadi wali. Sehingga perlu dipahami di sini yang dimaksud dengan al-jad kakek di sini adalah ayahnya ayah. Nah, dalam literasi fikih Syafi'i, ayah kandung dan ayahnya ayah kandung alias kakek dari jalur ayah punya kuasa mutlak untuk menikahkan seorang perawan, baik yang masih muda belia, belum balik ataupun telah balik. Boleh dipaksa menikah. Dan kalaupun anaknya, gadis tersebut tidak suka, maka tetap saja pernikahannya sah. Ini fatwa ataupun pendapat yang diajarkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dasarnya apa? Ada beberapa dalil. Yang pertama adalah kasus pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah dinikahkan oleh ayahnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan Nabi SAW di saat beliau masih kecil, belum balik. Sehingga pernyataan restu Aisyah yang kala itu belum balik, dinikahkan belum balik, sekitar kisaran umur 6,5 tahun hingga 7 tahun. Kalaupun dia merestui atas sikap ayahnya menikahkan beliau dengan Nabi SAW, maka restunya itu belum dianggap. Kenapa? Dia belum balik. Sehingga pernyataan anak yang belum balik itu dianggap laghin, tidak ada artinya. Tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kenapa? Karena anak yang belum balik marfu'ul qalam. Tindakan dan ucapannya itu belum bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena belum dicatat sebagai satu amalan. Nah, dasar yang kedua, para fuqaha Syafi'iyah juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul bikru hatta tusta'dzan wala thayyibu hatta tusta'mar. Tidaklah boleh seorang bikir, seorang gadis, seorang perawan itu dinikahkan sampai dia dimintai izin. Hatta tusta'dzan. Sebagaimana tidak boleh seorang janda dinikahkan sampai dimintai sikap, dimintai pernyataan secara tegas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal bikru tastahi, fa kaifa idnuha? Ya Rasulullah, faktanya para gadis itu biasanya malu kalau diajak bermusyawarah, dimintai pendapat perihal pernikahan. Adanya laki-laki yang melamar dirinya, biasanya gadis perawan itu malu. Bagaimana caranya kita minta izin mereka? Mereka akan diam 1000 bahasa. Itu wanita zaman dahulu. Zaman sekarang banyak wanita yang lugas mengatakan, ya nikahkan saya. Karena biasanya wanita zaman sekarang malah sudah berpacaran terlebih dahulu. Ini merupakan dekadensi moral, ya. Dampak dari kemerosotan moral. Zaman dahulu wanita itu malu, sangat malu. Sehingga tidak mungkin seorang perawan itu terang-terangan mengatakan, ya nikahkan saya. Yang terjadi seringkali mereka menangis, seringkali mereka membisu 1000 bahasa. Nah, para sahabat merasa kesulitan dengan perintah meminta izin kepada anak gadis mereka. Apakah mereka setuju untuk dinikahkan atau tidak? Maka Nabi menjawab, wa idnuha sumatuha. Izin dan restu anak gadis itu disampaikan dengan cara diam. Diamnya wanita
seorang perawan, seorang gadis itu pertanda bahwa dia setuju, dia rela dinikahkan. Ya. Sehingga adanya pembedaan, Nabi membedakan antara perawan dengan janda. Bahwa janda harus betul-betul tegas, lugas menyatakan restu bahwa dia setuju. Maka Nabi menggunakan kata tustamar, dimintai perintahnya. Sehingga seorang janda ketika dimintai izin untuk dinikahkan, dia harus mengatakan, ya nikahkan saya, ya saya setuju, ya lakukan. Tetapi bagi gadis, maka gadis itu diam. Perawan itu diam. Nah, Imam Syafi'i memberikan satu analisa. Diamnya wanita itu, apalagi diamnya seorang gadis, itu memiliki banyak alternatif, banyak kemungkinan. Bisa karena takut, bisa karena malu, bisa karena bingung, bisa karena segan. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan final, acuan yang konkret bahwa gadis itu setuju. Apalagi secara de facto Nabi saja menikahkan, Abu Bakar saja menikahkan putrinya yang belum balik tanpa meminta restu. Sehingga ini menjadi dasar bahwa gadis boleh dinikahkan, baik dia masih kecil ataupun sudah mencapai umur balik, dinikahkan dengan paksa. Oleh siapa? Oleh ayahnya. Ataupun oleh kakek, yaitu ayah-ayahnya. Adapun wali-wali selain ayah dan kakek, misalnya kakak atau saudara, paman atau sepupu, maka mereka tidak berhak untuk memaksa seorang gadis, baik yang masih kecil belia, belum balik, ataupun sudah balik. Mereka tidak punya kuasa untuk memaksa. Kenapa? Karena status kewalian mereka itu tentu jauh dibanding status kewalian seorang ayah ataupun kakek. Kasih sayang mereka kepada si gadis tersebut tidaklah sesempurna kasih sayang seorang ayah kandung. Karena itu, dalam rangka memproteksi, melindungi hak dan juga menjaga kemaslahatan gadis tersebut di kemudian hari, maka mereka, para wali-wali selain ayah dan kakek, tidak diizinkan untuk memaksa gadis itu menikah. Nah, ini pendapat yang diajarkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan tentu masalah ini termasuk salah satu permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Dan insya Allah pada sesi yang akan datang, saya akan sampaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pendapat yang lainnya yang berbeda dengan pendapat yang diajarkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Pada kesempatan ini, sampai di sini perjumpaan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.